Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad hatta nasula min nafahatillahi al-jazila ma hasala umamu as-sabiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibadallah, usikum wa nafsiyah bitaqwallah haqqa tuqah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Ramadan. Tahukah pian kenapa bulan suci Ramadan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan wa Ramadan syahrul ummati, sementara Ramadan adalah bulannya umatku. Artinya apa? Kada lain dan bukan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya, pahalanya, barokahnya beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asrati amsalihah illa sab'ati mi'atid da'if illa siyam fa huwa li wa ana ajibi. Setiap amal kebajikan yang dilakukan anak cucu Adam, satu kebaikan bisa aku kali lipatkan hingga 10 kali lipat, hingga 700 kali lipat, kecuali urusan puasa. Puasa itu khusus untuk aku sendiri yang memberikan pahalanya. Jadi artinya apa? Tidak ada kali lipat lagi di bulan Ramadan. Makanya diamnya kita aja dianggap bertasbih oleh Nabi. Gorengnya, istirahatnya dianggap ibadah. Tapi banyak orang salah memahami ini hadis. Artinya pian keuyuhan di bulan Ramadan daripada dekir pian, tasbih pian dua diam, tetap dianggap bernilai berdikir dan bertasbih. Pian keuyuhan, kecapean daripada taat ibadat pian, sembahyangnya kah, baca Qur'annya kah, tetap dianggap ibadah. Itu artinya jangan kemudian kena diulah guring aja, diulah diam aja. Ada seperti itu artinya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua perlu pian ketahui apa maksud dan tujuan daripada ibadah puasa. Maksud dan tujuan ibadah puasa kada lain dan bukan ada tarbiyatun nafas, mendidik nafsu kita, melatih nafsu kita, mengajak nafsu kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? A'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Hai umatku, ketahuilah, musuh sejati buat kalian seberataan
adalah nafsu yang bersarang di dada kalian. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW, suatu peristiwa yang paling besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar ini Pak, hadirin sekalian rahmatullah, termasuk perang yang paling besar dalam Islam. Karena apa disebutkan perang paling besar? Coba biar dengarkan baik-baik, ada beberapa sebabnya. Yang pertama, Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Yang bisa bayangkan, nah, perang dalam bulan puasa, bulan puasa. Yang kedua, saat itu di negeri tersebut musim panas. Yang tahu kan, panasnya di Timur Tengah 45 hingga 50. Kayak apa pian bayangkan? Mungkin bisa matang. Yang ketiga lagi, jumlah kaum muslimin dengan kemudian musuhnya tidak imbang, antara 300 dengan 1000 lebih. 3 kali lipat. Yang keempat, persenjataan. Tidak imbang juga. Disebutkan kaum muslimin kurang lebih memiliki senjata pedang hingga 7 orang aja. Yang berisi kendaraan, bahasa kita kudanya kita, atau mau sewa ini apalagi, tanknya kah? Itu cuma 3 orang. Setelah kemudian perbedaan yang besar seperti ini, 4 perkara ini, keuntungan daripada perang, Nabi Muhammad SAW nyeletuk. Tausidin mengatakan seperti ini, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Raja'na ilal jihadil ashar ila jihadil akbar. Kita hanya keuntungan, pulihkan dari perang yang halus. Kita akan melanjutkan perang yang ganal. Teriakan itu sahabat Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, adakah perang lebih ganal, lebih dahsyat, lebih kemudian mengerikan daripada perang ini? Jadi Nabi Muhammad SAW ada. Apa itu gerang ya Rasulullah? Jihadun nafas, yaitu perang melawan hawa nafsu ikam sorongan. Itu perang paling ganal. Kenapa dikatakan perang melawan hawa nafsu lebih ganal daripada perang Badar? Pun perang Badar musuh kelihatan di depan kita. Pun perang melawan nafsu ada kelihatan, pian sorong musuh pian. Setiap manusia pastinya apa? Nah, mengunggulkan, mengistimewakan akan dirinya sorong. Jarang mengakui kelemahannya, kekurangannya, kesalahannya, keaibannya, kemaksiatannya. Semua menganggap dirinya Masya Allah. Hah? Satu. Karena kelihatan musuh dalam selimut. Yang kedua, perang Badar ada masanya sebulan 2 bulan tuntungan. Perang melawan nafsu masanya seumur hidup. Pasti nafsu menggoda, membisik, merayu, membujuk kita selalu. Mun perang Badar menang dapat pampasan perang, mun mati syahid masuk surga, dikumpulkan dengan nabiyin, wasiddiqin, wasuhada, wasolihin, masuk surga. Bahkan kada usah disembayangi. Karena apa disebutkan dalam riwayat, orang yang mati syahid itu Pak bisa memberikan syafaat 70 orang yang harusnya vonisnya api neraka. Nah, mengantongi tiket Anda ke ikam. Nah, 70. Paham? Kala kita perang lawan hawa nafsu mati apa? Bukan syahid, sangit. Suul khotimah. Nah, ini dia. Halus perang. Ini yang lebih. Oleh karena itu hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingat, jadi tujuan puasa yaitu tarbiyatun nafas. Makanya Nabi Muhammad SAW mengkritik orang-orang yang tidak mengerti akan esensi tujuan maksud daripada ibadah puasa. Apa ujar Sidin? Kita sering mendengar hadis ini. Kam min shaimin laisa lahum min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak benar orang puasa tapi memberi maras, kada dapat apa-apa dari puasanya kecuali apa? Rasa lapar dan dahaga. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Man lam yada qaula zura wal amala bi falaysa lillahi hajah fi an yada ta'ama wa sarabahu. Siapa saja yang berpuasa
Ini arti dan maksudnya hadisnya. 5 itu kada meninggalkan perkataan-perkataan yang sumbernya daripada nafsu. Masih menghibah, masih berdusta, masih suka fitnah, masih suka adu domba. Matanya masih menceleng melihat yang haramnya, telinganya masih mendengar aib orangnya, tangannya masih mengambil haknya orangnya, batisnya masih berjalan tempat-tempat yang menyuburkan syahwatnya. Bagi Allah Ta'ala tidak ada kepentingan, keperluan daripada puasanya orang seperti ini kecuali cuma sekedar meninggalkan makanan dan minumannya. Ambil. Tidak perlu aku. Jelas? Paham? Oh, siapa ini? Maka itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau membagi orang puasa ada 3 tingkatannya. Yang pertama, saumul umum, puasanya orang pada umumnya. Gimana puasa orang pada umumnya? Yaitu puasanya orang-orang awam. Mereka puasa cuma sekedar meninggalkan hal-hal perkara-perkara yang batalkan puasa. Kada makan, kada minum, kada hubungan badan. Tapi esensi, tujuan, maksud, hikmah puasa tidak mengertiinya. Matanya kada umpat puasa, masih melihat yang haram, yang suka nafsu ini. Nah, telinganya juga senang mendengar hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Tangannya, muntungnya masih kada puasa, berkata dusta, masih adu domba. Nah, batisnya juga masih berjalan tempat-tempat yang disukai nafsunya. Ini puasanya orang pada umumnya, yaitu kelasnya orang-orang awam. Ini yang dikatakan Nabi, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Bagi Allah Ta'ala tidak ada kepentingan dari puasanya, cuma sekedar meninggalkan makanan dan minumnya. Ambil. Yang kedua, orang sudah paham maksud tujuan puasa, yaitu selain meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, sekujur tubuhnya umpat puasa, matanya puasa, dihindarkan daripada syahwat dan nafsunya, telinganya juga, muntungnya juga, batisnya juga, tangannya juga umpat puasa. Ini puasanya orang khusus, yaitu pada umumnya kelasnya kaum solihin, orang-orang soleh. Yang ketiga, khususul khusus, sudah khusus, lebih khusus lagi, artinya lebih sedikit lagi ini, lebih istimewa lagi nih. Gimana puasanya mereka? Selain kemudian meninggalkan hal-hal yang batalkan puasa, sekujur tubuhnya umpat puasa, bahkan batinnya umpat puasa. Bagaimana batin umpat puasa? Hati itu Pak, batin itu ada nafsunya juga. Apa nafsunya batin? Ada perasaan bangga diri, perasaan ria ingin dipuji, sehingga timbul perasaan sombong, rasa kada ada seperti inya, sehingga apabila ada orang muncul, inya iri hati. Nah, ini kelompok yang ketiga, inya menghindarkan daripada semua nafsunya batin dan hatinya. Paham? Ini khususul khusus, dikatakan ini puasanya kaum para nabiyin, para nabi, para siddiqin, puasanya kayak ini. Paham lah ya? Nah, oleh karena itu hadirin sekalian rahmat Allah Ta'ala, makanya Nabi Muhammad SAW mensunahkan puasa itu tidak kemudian dianjurkan banyak makan, banyak goreng, makruh hukumnya. Kenapa? Disukai nafsu. Makanya juga disunahkan apa lagi? Kemudian maghrib sudah tentu buka puasa, disunahkan mandi. Kenapa? Supaya kada kemudian ngantuk. Puasa yang balas dendam ini, supaya kada ketinggalan sembahyang tarawih. Paham ya? Selanjutnya apabila ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang bisa membangkitkan nafsu kita, disunahkan. Misalnya ada orang mandirkan orang, ada mengganggu emosi kita supaya kita marah. Nah, disuruh mengingatkan, kita ini puasa. Mun seandainya ini salah paham karena Tuhan, siapa nyawa? Anak bau kencur mau berita orang tua. Nah, yang tinggikan terbiang seorang pun maaf, masih ada kesembuhan. Nah, bismillah gitu. Aku ini puasa. Lihat.
lagi apa disunahkan Nabi Muhammad SAW? Tidak memperturutkan syahwat yang mubah. Apa syahwat yang mubah? Yaitu mencium bau-bau harum-haruman. Memandangnya syahwat yang mubah bini waktu puasa. Nih Pak Bu, sampai seperti itu dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Jangan dekat-dekat yang berbau. Meskipun yang mubah jika puasa dimakruhkan. Hindari supaya sempurna. Lah apabila orang yang puasanya seperti ini mengetahui tujuan maksud hemat puasa, barulah dia berhak untuk mendapatkan titel apa? La'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian dan orang-orang sebelum kalian agar supaya apa? Menjadi manusia-manusia bertakwa. Apa artinya manusia bertakwa? Yang rancak mendengar, yaitu orang yang pandai, yang baik dalam melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala perintahnya. Baik juga dan pandai melaksanakan apa-apa, menghindarinya daripada yang dilarang Allah Ta'ala. Kenapa manusia tidak bisa? Karena masih menjadi Tuhannya adalah hawa nafsunya. Lain Allah Ta'ala Tuhannya. Sehingga tidak ada lagi halal haram buat dirinya, pahala dosa. Yang ada apa? Yang penting asik, yang penting enjoy, yang penting hayat wayah ini hantup aja. Nah, ini Tuhannya hawa nafsunya. Nah, ini dia Pak. Dan kemudian yang kedua, jika orang tidak mengerti esensi tujuan puasa, ada juga gelar dapat Idul Fitri. Kembali kepada kefitrahan, kesucian. Seperti kemudian dilahirkan oleh mamanya yang hanya lahir, ada dapat daripada dosa. Tidak bisa kemudian fitri daripada apa? Yaitu yang menjadi manusia yang beriman, yang manusiawi, kada dapat. Karena apa? Tidak mengerti maksud tujuan ibadah puasa. Pahamlah, jelaslah. Nah makanya Nabi Muhammad SAW kan kita sering kalau sudah lebaran menuju kemenangan. Apa menang di sini? Menang di sini artinya pian selama sebulan di training. Menempa hawa nafsu pian, dibiasakan dalam ketaatan, dihindarkan daripada kemaksiatan, bahkan daripada yang makruh. Menang nih, sehingga pian kada dikuasai hawa nafsu, tapi pian menguasai nafsu. Pian kada diatur oleh nafsu, tapi mengatur hawa nafsu. Inilah menang. Nah makanya Sidin mengatakan, Imam Ali bin Abi Thalib, lebaran itu bukan hanya bajunya yang hanyar. Lebaran itu bukan artinya makan-makan. Lebaran itu bukan artinya jalan-jalan. Pas ini buat lebaran kita. Pakaian, makan-makan, jalan-jalan. Biar Sidin kada itu. Lebaran yang sejatinya man kana imanahu yazid. Orang yang mentempa selama 30 hari, nafsunya dibiasakan taat, imannya bertambah. Istiqomahnya nampak, itulah kemenangan karena dia berhasil menempah hawa nafsunya selama sebulan. Lah lebaran yang seperti ini bukan sekedar artinya makan, minum dan jalan-jalan. Buat kami bukan setahun sekali. Hari ini ada lebaran, esok ada lebaran, lusa ada lebaran. Karena apa? Bubuannya orang seperti mereka tidak terperosok, tidak terbujuk oleh hawa nafsunya, sehingga tidak melakukan apa yang disukai nafsu, tidak terperosok daripada maksiat dan dosanya. Inilah lebaran buat kami pengertiannya. Bukan sekedar makanan, minuman, dan pakaian hanya. Nah, mudah-mudahan yang termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah daripada tujuan, hikmah daripada ibadah puasa, sehingga akan mendapatkan semua kebaikan, keberkahan bulan Ramadan. Nah, sehingga mendapatkan panen pahala di bulan Ramadan. Apakah di situ rahmatnya Allah, pengampunan Allah, puncaknya adalah pembebasan daripada api neraka bagi orang-orang yang harusnya dapat vonis api neraka. Dan mudah-mudahan juga mendapatkan Lailatul Qadarnya. Karena itu manfaatkan, apalagi 10 terakhirnya, semua saripatinya ada di sananya. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW sudah 10 terakhir, sabuknya dikancangi, tilamnya dilipat, aja kada guring lagi untuk mendapat
yang namanya Lailatul Qadarnya. Mun kita kada, mun pertama rame, tengah berkurang, sampai terakhir tambah sunyi masjidnya. Nah, mudah-mudahan kita bukan orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keberkahan, kebaikan bulan-bulan, dan kemudian mengerti tujuan maksud ibadah puasa, sehingga kita dijadikan orang-orang yang ahli bertakwa pada Allah Ta'ala, dan menjadi orang-orang yang suci, yang manusiawi, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadha astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karrim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ubadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر. Amma ba'd, ya ma'saral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallu wa sallim billah hadakum. Wa qad amarna bidzalika fi muhkami tanzilih haitsu qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda 'anis sahabati ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad waj'alna wa iyyakum min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Bijai Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ibadallah, innallah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazidkum wasalu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.